biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Beriring balam dengan merbah, buah lakum, rekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, saudara-saudara, sahabat semua. Kembali kita bercakap-cakap dalam program Klinik Pantun Nusantara. Kali ini kita bicara dengan seorang tokoh pendidikan Sumatera Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, dan pendidikan kedokteran khususnya bidang ilmu penyakit dalam. Sekarang saya sudah berada di rumah seorang guru, seorang dokter spesialis konsultan, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatik. Beliau adalah Profesor Dr. Hajah Habibah Hanum Nasution, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatik. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Jadi Prof dikenal di Sumatera Utara sebagai spesialis penyakit dalam, kemudian konsultan psikosomatik. Nah, masalah psikosomatik ini, Prof, jangankan orang awam, di kalangan para medis sendiri pun banyak yang belum paham. Artinya kapan seorang pasien itu membutuhkan konsultasi dengan seorang ahli psikosomatik atau ke psikolog atau ke psikiater. Nah, bisa Prof terangkan sebelumnya, mungkin Prof cerita dulu bagaimana Prof dari mulai tamat dokter sampai menjadi konsultan sampai sekarang, dan setahu saya Prof lah yang menjadi pendiri divisi psikosomatik di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Silakan, Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak Umar Zain atas perhatiannya terhadap gangguan psikosomatik. Sebenarnya gangguan psikosomatik ini sudah sejak tahun 57, waktu itu oleh Profesor Aulia di Jakarta sudah dicanangkan ya, bahwa ini salah satu penyakit yang termasuk golongan penyakit dalam. Namun masih banyak pertentangan dari teman-teman sejawat, begitu juga dari bagian jiwa tidak setuju. Akhirnya dimulai pada tahun 1975 di Jakarta. Nah, oleh Dr. Sudarto kalau nggak salah ya namanya, kemudian berlanjut seterusnya sampai yang sekarang terakhir kepala bagian di Jakarta itu adalah Dr. Rudi. Ya. Nah, saya di Medan kebetulan waktu saya tamat dokter tahun 66, kemudian melanjutkan untuk ahli penyakit dalam. Waktu menjalani stase di bagian penyakit dalam, sebetulnya ada ruangan untuk gangguan psikosomatik, tapi tidak khusus waktu itu. Masih campur dengan penyakit-penyakit lainnya umum, ya, yang di pavilion waktu itu. Dan waktu itu yang sebagai kepala di situ adalah Dr. Kadri. Nah, kemudian berganti lagi pernah juga oleh Dr. Sutadi. Dan terakhir pernah Dr. Boloni, tapi sebentar. Nah, begitu saya tahun 75 sudah hampir selesai menjalani pendidikan psikosomatik, saya dipanggil oleh Dr. Kadri, juga Dr. Sutadi, termasuk juga Dr. Broni. Kami mau supaya Habibah yang pegang divisi psikosomatik, karena kami melihat Habibah punya bakat, kata mereka. Kebetulan kata Dr. Kadri, Habibah suaminya kan seorang psikiater. Ya. Nah, jadi nggak payah nanti untuk belajar jiwanya, karena juga dikuatkan oleh Dr. Sutadi. Nah, sebenarnya saya sendiri kepinginnya menjadi ahli jantung, kardiolog. Tapi karena kebetulan juga suami kurang setuju, nanti kamu lebih banyak di luar. Tapi begitu saya ajukan untuk menjadi konsultan psikosomatik, beliau sangat mendukung. Begitulah ceritanya. Jadi pada tahun 75 di bagian penyakit dalam Rumah Sakit Peringan di Medan diresmikanlah bahwa psikosomatik itu di bawah tanggung jawab saya. Tahun berapa itu, Prof? 1975. Tahun 1975 ya. ya.
hampir saya selesai, belum saya selesai. Belum interestnya. selesai penyakit dalam ya? Hanya beberapa bulan lagi, Jan. Oh, iya. Nah, kemudian beberapa bulan setelah 75 itu, 76 saya mendapat brevet ahli penyakit dalam. Nah, jadi dibuatlah SK resmi bahwa saya menjadi kepala divisi psikosomatik. Tapi tahun 75 waktu itu dibuat. 75. Nah, menurut pengalaman saya, sebenarnya pasien psikosomatik ini cukup banyak. Tapi sayangnya tidak semua kita dokter-dokter ini mengenali ya gejalanya, dan juga sebagian juga dokter menganggap itu hanya penyakit dibuat-buat saja. Ya. Nah, sebenarnya untuk mengenal gangguan psikosomatik ini tidak susah. Ada 3 gejala yang penting kita perhatikan. Pertama, keluhan somatiknya lebih menonjol dari psikisnya. Tapi sama-sama ada. Karena psikosomatik itu adalah 2 gabungan, yaitu gabungan kelainan psikis dengan gabungan kelainan fisik. Karena namanya psikosomatik, eklektik, holistik. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui apakah seseorang itu mengalami gangguan psikosomatik, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Pertama tadi anamnesis yang cukup rinci, dan terutama mengenai faktor psikisnya, faktor somatiknya, dan faktor psikososialnya. Jadi ada 3 faktor. Jika kita katakan seseorang itu sehat, jika ketiga faktor ini seimbang, seperti segitiga sama kaki. Jadi antara jiwa, badan, dan sosial kultural. Jadi sehat itu adalah sehat jiwa, sehat fisik atau badan, dan sehat kultural. Sosial. Itu yang kita katakan sehat. Jika salah satu terganggu, maka terjadilah yang kita sebut sakit. Jadi pada gangguan psikosomatik ini bisa terganggu ketiga-tiganya atau salah satu di antaranya. Karena itu perlu kita lakukan anamnesa yang cukup rinci sejak dia kanak-kanak sampai saat dia pertama sekali mengalami penyakit itu. Jadi kita tanyakan bagaimana keluhannya sehari-hari, apakah dia ada gangguan organ-organ tertentu. Nah, biasanya malah gangguan fisik ini yang lebih menonjol nanti daripada gangguan psikisnya. Nah, namun dia nanti kalau kita periksa keluhan yang berhubungan dengan fisiknya ini semua normal. Tapi tetap beliau mempunyai keluhan. Seperti misalnya jantung debar-debar, diperiksa jantung nggak ada apa-apa. Secara fisik diagnostik juga normal rate-nya. Nah, dikatakannya dia sakit lambung. Di endoskopi berkali-kali kadang-kadang jawabannya sama aja, paling-paling gastritis antrum. Begitu juga nanti dikatakannya dia hipertensi. Kita cek tensinya normal, ya kan, dan sebagainya. Nah, jadi perlu kita mendalami. Dan menurut pengalaman saya sejak tahun 75 sampai sekarang saya memegang divisi ini, keluhan yang paling banyak adalah mengenai kardiovaskuler dan sistem gastrointestinal. Pencernaan Tapi yang nomor 1 kalau menurut saya gastrointestinal. Jadi lambung itu paling banyak keluhannya. Yang paling banyak nanti keluhannya merasa penuh, sebah, lupa, itu mual, muntah-muntah, malah kadang-kadang sampai bisa diare, dan juga bisa sakit, dan kadang-kadang bisa sampai membuat dia kadang-kadang merasa dadanya penuh dan seolah-olah dia sesak. Kita lihat dia nggak sesak, cuman keluhan aja. Nah, begitu juga keluhan psikisnya. Keluhan psikis yang paling banyak itu adalah gangguan tidur. Susah tidur. Gangguan tidur ini macam-macam. Ada yang susah masuk tidurnya, ada yang sudah tidur terbangun-bangun, susah tidur lagi. Tidur lagi. Ada yang tidur terus bermimpi saja sepanjang tidur. Dan mimpi itu selalu mimpi yang membuat dia cemas. Jadi ada 3 jenisnya. Kemudian begitu juga mengenai sosial kultural. Kadang-kadang memang ekonominya yang terganggu, kadang-kadang dagang yang kurang berhasil, kadang-kadang suami meninggal, dia tidak punya pencarian, dia janda, anak masih kecil-kecil. Jadi yang menyangkut ekonomi paling banyak. Cuman sedikit saya potong, Prof. Dari pengalaman Prof, pasien-pasien yang mengeluh atau pasien-pasien yang tergolong psikosomatik ini, dari segi ekonomi, manakah yang lebih banyak? Apakah yang ekonominya baik, sedang, atau rendah? Dan dari segi pendidikan juga, apakah sama antara semua tingkat pendidikan, level pendidikan, atau
ada yang khusus menurut pengamatan Prof? Kalau mengenai ekonomi, kebanyakan yang ekonominya kurang. Kurang. Ya. Oh, ya. Kalau dari sudut pendidikan, malah yang berpendidikan lebih banyak. Yang berpendidikan yang malah mengeluh lebih ya. banyak, Oh, ya. Itu menurut Prof kenapa itu kira-kira? Karena tanggung jawabnya lebih berat. Oh. Baik dalam pekerjaan maupun mungkin cita-citanya. Oh. Ya, jadi Apa ada hubungan keinginan untuk majunya kadang-kadang terhambat. ambisi ya, ambisi. Ambisi bisa. Ya. Atau memang karena memang pengetahuannya sedikit-sedikit tentang medis juga ada, mungkin dia banyak berpikir seperti Prof bilang tadi, dia menduga sakit jantung, menduga macam-macam, ada juga begitu. Ada. Itu bisa juga. Jadi dia dengar kata yang satu nanti ini yang ini, jadi dia tambah bingung kadang-kadang ya. Karena itu kadang-kadang pasien psikosomatik ada lagi gejala yang khususnya. Dia itu mengalami kadang-kadang yang dikatakan yang kita sebut dokter shopping. Oh iya, dokter shopping. Jadi dia berpindah dari satu dokter ke dokter lain sebelum dia menemukan dokter yang menurut tepat. dia sanggup untuk membaikkan dia. Dan dia biasa membawa satu dia bawa obat, satu daftar buku, daftar obat-obatan, daftar dokter yang sudah dikunjunginya, dan daftar keluhan dia sebagainya. Itu tetap dibawanya. Sering. Itu termasuk karakteristik ya pasien psikosomatik. Jadi kalau udah datang pasien kayak gitu, lakukan aja lah anamnesa ke jurusan tertentu. Ya barangkali sejawat yang mendapat pasien yang dokter shopping yang berkunjung kemari belum merasa puas dalam 2-3 hari, pindah lagi ke dokter, dari dokter A ke dokter B ke dokter C ke dokter spesialis ini, spesialis ini, bahkan ke luar negeri membawa semua. Jadi kasihan ekonomi banyak rugi ya dalam biaya banyak terbuang, begitu juga waktu banyak terbuang. Pasti ini orang yang ekonominya bagus karena dia mampu melakukan pemeriksaan endoskopi, EKG, USG segala macam. Kadang-kadang enggak juga semua. Ada yang sampai jual rumah, jual mobil, jual tanah untuk berobat sampai ke Singapura, udah bolak-balik, namun baru sampai ke praktek ibu kan. Kasihan juga, enggak semua kalau ekonomi. Oh gitu ya. Jadi tadi sebelum dia mendapatkan yang dia yakin bahwa dokter itu bisa menyembuhkan dia tidak akan sembuh. Nah makanya untuk menghadapi pasien psikosomatik ini salah satu syarat barangkali untuk dokternya harus sabar. Karena keluhannya dari kepala sampai kaki. Sabar mendengar ya Bu. Sabar mendengar. Karena Zain, anak saya 4 satu pun tidak ada yang mau mengambil. Begitu juga PPDS kita berapa yang sudah setengah jalan mundurkan diri. Tak mau memilih psikosomatik karena nggak sabar itu barangkali Bu. Nggak sanggup. Mungkin Asnawi sudah 11 tahun dulu kan. Aduh nggak sanggup aku Bu. Si Lisa juga mundur belakangan. Si Rudi juga kan. Begitu. Udah berapa kita dari psikosomatik? Baby sendiri. Baby anak malah sendiri, mengatakan karuan ngadapin orang psikotik dari ngadapin pasien mami. Kadang-kadang aku dimarahin pula lagi katanya. Dia ngatur pula lagi katanya. Lama-lama aku yang sakit dia bikin pasien mami katanya. Makanya dia ambil hematologi onkologi. Dia nggak sanggup katanya. Rizal lagi enggak, aku lagi nggak sabaran katanya. Nggak ada yang mau jadinya. Maka ini cucu pun alhamdulillah kan semua di kedokteran. Satu pun nggak ada yang mau juga. Nggak ada. Maaf lah Nek, kami nggak sanggup lihat pasien nenek lama-lama kali cakapnya. Yang mengambil psikiater juga nggak ada. Nggak. Jadi sejawat sekalian, almarhum suami saya psikiater, seorang psikiater, Profesor Safri Yusuf. Kebetulan telah duluan sudah 26 tahun meninggal. 26 tahun yang lalu. Jadi cucu dan anak Prof ini tidak ada satupun yang memilih jurusan psikiatri maupun mendalami psikosomatik. Nah, jadi ini merupakan mungkin merupakan beban juga karena mengharapkan. Tapi udahlah Pak, Ibu mensyukuri aja lah. Macam ini cucu yang pertama ambil kebidanan kan, nggak sanggup Nek katanya. Nanti si Mira katanya, Mia mau ambil penyakit dalam Nek, tapi nggak psikosomatik kayak Mami. Hematologi onkologi katanya pula kan. Yang satu lagi yang laki-laki, nggak Nek, awak mau kayak Om Rizal, bedah aja lah katanya. Jadi begitulah. Bidang-bidang kedokteran ini sangat banyak dan sebenarnya pasien-pasien dengan gangguan psikosomatik ini jumlahnya banyak. Sekarang ini selama COVID ini nampaknya bertambah. Semakin COVID ini semakin banyak karena banyak orang cemas kan, anxiety yang berlebihan. Ansietas, ada yang terlalu takut terhadap
COVID. Iya. Ada juga yang terlalu berani terhadap COVID, takut vaksin dan segala macam. Ya, ada. Ini kawan-kawannya. Nah, Ada juga yang apa Bu tadi? karena ekonominya terganggu. Ekonomi Yang dia terganggu, berjualan kan nggak laku-laku. Oh iya iya. Nah, Pengaruh-pengaruh PPKM lagi yang Bu ya. Iya, yang buka restoran juga dibatasi Tutup, waktunya kan. benar-benar. Dampak Banyak sosial juga. ekonomi Kasihan. akibat COVID. Nah, sebelum dilanjutkan, sebenarnya Profesor Habibah Hanum ini adalah guru saya. Jadi Sudah tua saya kali. saja muridnya sudah tua, apalagi gurunya. Udah 86 hampir. Jadi kurang berapa sudah bulan. 86 tahun, tetapi alhamdulillah proses pikir dari Prof. Habibah masih bagus, masih mampu menerangkan semuanya itu dengan lancar dan ingatannya masih baik. Kenapa? Karena memang Prof ini juga seorang penulis. Jadi banyak tulisannya. Pertama yang kami kenal sejak mahasiswa adalah diagnosa fisik. Ini sudah beberapa kali direvisi. Udah edisi 7 itu. Edisi ke-7 dan ini merupakan basic bagi mahasiswa kedokteran bahkan PPDS untuk pedoman pemeriksaan fisik terutama anamnesis. Dan anamnesis ini seperti yang diterangkan tadi oleh Profesor adalah suatu metode pemeriksaan yang tak tergantikan oleh alat-alat canggih apapun dan ini membutuhkan ketelitian, kesabaran dan kedalaman ilmu untuk menggali keluhan-keluhan yang dikeluhkan oleh pasien. Nih, kemudian pada tahun 2011 ulang tahun ke-75. Nah, ulang tahun Profesor Habibah Hanum yang ke-75 diterbitkan juga Selayang Pandang tentang Profesor Habibah Hanum. Di sini berisi pendapat-pendapat sejawat, kawan, sahabat, family mengenai Prof Habibah dan juga sekelumit tentang psikosomatik ada di dalamnya. Dan jauh sebelum itu, sebenarnya saya ambil internasional. Ketika Prof Habibah mau mengambil spesialis penyakit dalam pada tahun 1976. Itu saya sudah internis sebelum itu. Jadi ini penelitian berapa tahun Ibu buat? 3 tahun barangkali. Dengan penelitian 3 tahun membuat suatu makalah yang dijilidkan, dibukukan dengan judul beberapa formulasi mengenal pendekatan psikosomatik. Jadi Profesor Habibah ini sudah mendalami psikosomatik sudah puluhan tahun. Jadi sudah malang melintang dan kalau ibaratnya kata orang Medan ya sudah dikunyah-kunyahnya lah ilmu psikosomatik ini. Tapi tak ada yang mau. Tapi generasinya tidak ada yang mau karena memang minat itu berbeda-beda. Dan ini ada juga kenangan menulis Prof Habibah dan almarhum suaminya Dr. Safri Yusuf. Tahun berapa itu? Pada tahun, ini tahun lama sekali nih Prof. Sebelum Bapak meninggal lah. Tahun 81. Iya, kami sama-sama belum profesor itu ya. Dan bukunya pun sudah, dan ada sambutan wakil presiden waktu itu adalah Adam Malik. Iya, masih keluarga saya semua Adam Malik. Kebetulan dia datang ke Medan. Jadi Kongres di Danau Toba itu. Sambutannya dari wakil presiden Adam Malik, wakil presiden kedua ya, kali ya. Waktu itu pada zaman Soeharto. Soeharto ya. Ya, jadi sudah lama sekali dan judul bukunya Ansietas dan Depresi pada praktek kedokteran. Ansietas depresi. Kira-kira Prof, ini sebenarnya bincang-bincang kita ini adalah dokumentasi untuk generasi penerus. Ya. Jadi Prof pada tahun 81 menulis tentang ansietas dan depresi. Artinya apa? Ansietas dan depresi ini ada perbedaan, tetapi ada kemiripan kan gitu Prof. Kira-kira apalah bedanya itu Prof? Nah sama-sama gangguan emosional ya. Gangguan emosional ya. Ya gangguan kejiwaan lah kan. Kalau ansietas itu kita terjemahkan cemas. Cemas. Jadi cemas yang berlebihan. Ya. Sedangkan kalau depresi itu kita artikan kecewa. Depresi kecewa. Nah, jadi tertekannya perasaan. Nah, jadi kalau mengenai tidur itu juga berganggu sifatnya. Kalau yang cemas masuk tidurnya yang sulit. Oh, mulai tidur sulit. Kalau yang depresi? Depresi enggak. Masuk tidurnya dia mudah, tapi terbangun. Terbangun tengah malam dan tidur lagi sulit. Ya, itu ciri khas. Itu ciri khasnya. Ya. Dari itu dapat diketahui dengan anamnesis. Nah, makanya tadi anamnesis penting sangat sekali. Penting, ya. Kemudian beda yang lain lagi, Prof? Satu lagi tadi cemas itu gangguan fisiknya juga jelas kadang. Jadi kalau dia mengenai lambung sering mencret-mencret. Nyeri lambung gitu ya. Sedangkan kalau dia depresi, kalau mengenai lambung dia malah obstipasi.
Oh, berlawanan ya. Berlawanan. Kalau dia cemas, dia diare. Ya, kalau ini dia depresi obstipasi. malah sembelit atau konstipasi. Iya. Kemudian kalau masyarakat awam selalu mengatakan semuanya stres, semuanya stres. Ya, dua-dua termasuk stres, tapi dua bentuk. Jadi apa bedanya tuh stres, ansietas, depresi? Dua, ansietas dan depresi sama-sama stres. Oh, Cuma sama-sama stres stres. ini yang kita bagi dua. Ada ansietas, ada depresi. Oh, begitu. Nah, karena obatnya itu pun berbeda, Zen. Berbeda. Makanya tidak baik kadang-kadang pasien ini walaupun sudah dikasih obat-obat psikofarmaka oleh dokter, Karena diagnosisnya tidak tepat. Ya, kadang-kadang dia depresi dikasih obat stres, obat alprazolam. ansietas. Itu obat cemas. Ya. Anti ansietas diberikan kepada orang yang depresi. Enggak. Padahal seharusnya orang yang depresi diberi antidepresan. Iya. Nah, begitu. Itu. Oh, ya, ya. Jadi makanya tadi harus kita bedakan tadi. Nah, dan membedakannya itulah membutuhkan suatu keterampilan. Iya, ya, dan Prof. ya ilmiah lah harus Ya, kita pelajarin ilmiah, kan. keterampilan. Jadi kalau pada depresi itu biasanya pada cemas itu biasanya jantungnya berdebar, berkeringat, tangan dingin apa semua ya, lekas capek kan. Sudah itu tadi jantung udah berdebar, udah tensi bisa naik. Kalau dia lagi stres tensinya naik, dia tenang tanpa obat pun normal. Tidak perlu diberi obat anti hipertensi. Nah, mengenal itulah yang sulit, Prof. Makanya tadi kalau kalau hipertensi psikosomatik tidak perlu. Yang penting tadi anti cemasnya. Nah, jadi kebanyakan pasien-pasien itu yang diobati hanya fisiknya, Prof. Iya. Hipertensi yang diobati, Kalau tetapi rata-rata mereka sudah mendapat anti ansietas itu, rata-rata yang datang sama ibu. anti ansietas, tapi Iya. ternyata dia depresi. Iya, tapi tidak diobati depresinya. Depresinya harus membutuhkan Harus antidepresan. dua-dua. Kalau dia dua-dua harus dua-dua. Kalau depresi ya antidepresi. Bisa juga dua-dua, ada Bisa. ada ansietas, Malah ada depresi. Biasanya setelah dia ansietas berlarut-larut, akhirnya depresi. Oh, berlanjut Karena dengan dia depresi. kecewa kan, udah berobat ke sana kemari dia nggak sembuh. Uang sudah habis, waktu sudah banyak terbuang. Kecewa dia. Oh, jadi luar biasa memang ini menghadapi pasien-pasien yang tadi yang ansietas. penting tadi Zen, Ya, harus sabar betul. harus sabar ya. Memang rasanya kalau saya pun tak sabar nampaknya, Prof. Makanya anak cucu sekarang Berarti satu pasien rata-rata Prof membutuhkan waktu kalau pasien berapa menit? baru itu minimal setengah jam. Setengah jam minimal, Pasien baru. hanya wawancara, Iya. hanya tanya jawab. Nah, pasien baru itu yang paling anu. Makanya saya sekarang ibu batasi kalau pasien baru paling banyak 3. Mau saya kepala ibu. Oh, benar Bu. Karena yang Ibu hadapi adalah orang yang mengeluh. Iya. Tapi kalau pasien lama oke nggak apa-apa, karena 10 menit pun bisa. Karena kita sudah tahu ya. Sudah perjalanan tahu penyakit, permasalahannya, iya. tinggal memberikan dia Melihat terapi. evaluasi ya. Nah, Evaluasi. begitu juga terapinya nih kita bagi dalam beberapa hal. Ya. Pertama tentunya farmakologi, terapi farmakologi tadi kan itu terbagi 2. Karena begini, psikosomatik ini juga ada 2. Ada yang murni hanya keluhan psikis. Ada organik, ada psikisnya. Makanya untuk konsultan psikosomatik harus internis dulu, baru konsultan psikosomatik. Berbeda dengan psikiater kan, Jen? Psikiater dokter umum langsung ahli jiwa. Jadi kalau untuk menjadi konsultan psikosomatik tidak bisa dari dokter umum ke psikosomatik, harus penyakit internis dalam dulu, baru konsultan psikosomatik. Dan ini salah satu divisi di bagian penyakit dalam. Iya. Karena itu tadi, karena psikosomatik ini terbagi 2, ada yang murni psikosomatik tanpa ada kelainan organik. Nah ini biasanya banyak cemas ya, anxiety. Ada yang dua-dua ada, gangguan psikosomatik dengan adanya gangguan psikis dan organik. Nah ini umumnya adalah penyakit-penyakit kronik di bidang penyakit dalam. Misalnya pada pasien diabetes, jadi nggak mungkin sembuh. Makanya ya kan? perlu penyakit Kanker. dalam. Ya. Nah, kelainan darah, leukemia dan sebagainya kan, penyakit jantung, penyakit paru, gangguan ginjal, terutama yang sudah hemodialisa. Nah, jadi karena itu pentingnya tadi seorang internis. Jadi kalau di kota biasa ya dia juga mampu mengobati yang wajar-wajar. Jadi di Sumatera Utara saat ini di samping Profesor Banom, alhamdulillah sudah ada berapa? Di Sumatera sudah ada, di Padang 1. Di Padang. Di Aceh sudah ada baru, Vera. 1. Di kita di Medan ada 2 kan, Ibu dengan Wika. Ya itu aja kalau di Sumatera. 4. Jadi masih satu provinsi, masih 1 ya. Aceh 1. Semua. Sumatera Barat 1 dan belum semua Aceh provinsi. 1. Jadi baru
3 provinsi. Satu Palembang, tapi baru meninggal satu, udah meninggal. Sumatera Ali. Selatan, Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara. Jadi jumlahnya 5. 2 di Sumatera Utara dan yang di Sumatera Selatan meninggal. Barusan aja belum meninggal. ada pengganti. Karena COVID dia. Oh. Nah begitu. sekarang di Jakarta ada 3, tapi satu sudah pensiun, itu yang ibu agak nggak sampai dia ke guru besar. Padahal dia KPS di UI. Yang dia pidato waktu ibu ulang tahun 75, Mujadid. Oh, Mujadid dia ya, saya Udah pernah pensiun, ketemu. nggak dapatnya guru besarnya. Jadi sekarang di Jakarta ada 3, kepala bagian Rudi, tapi ini mungkin alhamdulillah karena sudah S3 ya. Rudi, Satari sama Mujadid di Jakarta. Di Bandung tidak ada. Wah. Di Semarang tidak ada. Di Surabaya juga tidak ada. Nah, satu di Solo baru ada yang baru. Satu di Solo, satu di Makassar baru ada. Andi Komedi. Padahal Jadi total semua kami ada 11 orang sudah di seluruh di Indonesia. seluruh Indonesia, seluruhnya 11 orang, wah. Ya, Masih. ya maaf kalau guru besarnya ibu sendiri sampai hari ini. Oh, begitu. Habis itulah ibu kecewa kali, mesti Mujadid dapat aturan. Dia orang UI kan, dia KPS di UI, penyakit dalamnya. Ya, begitulah kadang-kadang Kok nggak dunia sampai pendidikan dia ke kita guru ini, besar? Prof. Kok pensiun pula dia, aduh kecewa kali ibu Padahal jadinya. guru besar itu kan bisa kita nilai Ya, dari karena untuk itu ya, aktivitasnya, dan dia lah pokok tulisannya. ibu itu minta ampun banyaknya tugas Iya, kan. iya, Karena iya, 85% dari KUM itu terletak pada pendidikan dan penulisan. Penelitian, penulisan. Nah, Ya. harus nulis buku jurnal luar negeri Iya, lagi kita iya, segalanya kan. iya. Maka kita lihat banyak yang pintar tapi nggak sampai ke sana kan. Ya. Nah, Kemudian lagi, jadi sampai sekarang ini Sumatera Utara baru 2 dari mulai tahun 75 ya. sampai Ini sekarang. Wika pun baru aja Dan kan itu pun beberapa baru tahun. ya. Waduh, ini suatu Selama ibu sendirilah. kesenjangan ya, kesenjangan yang luar biasa. Ya, Sementara tapi alhamdulillah satu udah ibu ponakan ibu Dr. Wika, tahu kan Jen? tahu Wika Hanida. Edika, ya. Edika, Ya. tahu kan? Ah dia masuk psikosomatik. Oh, ada tambahan lagi. Ada satu ini baru, baru masuk dia. Ya. Ponakan ibu itu. Sayang sekali. Banyak yang memilih yang divisi-divisi lain ya. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya podcast kita ini bisa mengajak kembali para internis yang baru-baru selesai supaya mengambillah bidang psikosomatik karena ini tanggung jawab kita juga untuk meneruskan ilmu ini supaya jangan terputus dan dia bisa berkembang. Satu. Kedua, menurut dulu dokter lupa ibu namanya, setelah tahun 2000 gangguan psikosomatik ini akan bertambah. Ternyata itu benar. Menurut pengalaman ibu. Dan itu ramalan itu benar ya. Benar. Yang ramalan yang salah itu adalah yang mengatakan penyakit infeksi akan hilang. Itu yang salah. Bertambah nampaknya itu dulu diramalkan menjelang setelah abad ke-20 penyakit infeksi akan hilang, yang timbul akan penyakit-penyakit degeneratif. Ternyata degeneratif yang muncul, infeksi malah bertambah. Malah bertambah Nah, ini itu dengan ramalan yang salah. Tapi kalau yang psikosomatik benar ramalannya itu. Karena semakin banyak stres kehidupan ya. Kemudian kompetitif di dalam setiap pekerjaan. Kira-kira apa lagi Prof yang ingin disampaikan tentang seputar? Saya mengharap supaya para teman sejawat banyaklah yang mau menjadi penerus dokter gangguan psikosomatik ini, konsultan psikosomatik ini. Karena menurut perhitungan bahwa pasien ini akan bertambah, dan menurut pengalaman saya sendiri itu benar dibanding dari beberapa tahun yang lalu. Dengan situasi kondisi kita seperti sekarang ini, baik soal ekonomi, baik soal pendidikan, baik soal sosial, kesehatan dan sebagainya, sosial dan sebagainya. Baik, itu saja para sahabat sekalian, bincang-bincang kita dengan seorang tokoh pendidikan kedokteran khususnya, dan bidang ilmu penyakit dalam, dan lebih khusus lagi divisi psikosomatik, di mana peminatnya ternyata sampai saat ini belum seperti yang diharapkan. Di Indonesia. Di Indonesia ternyata baru 11 dan di Sumatera Utara baru 2. Jadi mohon kepada sejawat-sejawat para internis baru, cobalah kita mengembangkan bidang psikosomatik. Terima kasih Prof. Habibah atas waktunya. Semoga Prof selalu dalam lindungan Allah SWT, kita tetap sehat, dan psikosomatik kita harapkan akan maju. Amin. Baik,
Terima kasih banyak, Nak. Umar Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.